sekarang ini lagi ngetren apa namanya, khilafah Islamiyah. Nah, ini bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak wajib, apalagi konsepnya yang ditawarkan adalah konsepnya Hizbut Tahrir Indonesia. Ini sangat apa? Makanya kalau kita sebagai kader PMI, sahabat-sahabat PMI menentang khilafah Islamiyah, itu bukan berarti menentang Islam, bukan berarti menentang ajarannya apa? Ajaran Islam, tapi yang kita tentang itu adalah pemikiran mereka tentang apa? Cara-caranya, bukan Islamnya, tetapi konsepsinya, bukan Islamnya. Jadi boleh sampai mengkritik, saya tidak sepakat dengan khilafah Islamiyah, atau kalau panjenengan lebih lengkapnya nanti baca buku Kenapa Harus NKRI, ya nanti dicari buku judulnya Kenapa Harus NKRI. Nah itu harus wajib dibaca ini bagi kader-kader PMI. Sekali lagi bagi kader-kader PMI dalam konteks kenegaraan nanti sampean wajib mencari buku judulnya Kenapa Harus NKRI. Carinya di mana? Di Instagram Pecinta Gus Dur itu ada. Jadi konsepsi negara ini dalam perspektif agama Islam bagaimana? NKRI ini bagaimana? Seperti itu. Pandangan Syiah tersebut juga berbeda dengan golongan Khawarij yang membolehkan komunitas berdiri tanpa imamah. Apabila ia dapat mengatur dirinya sendiri. Bagi Aswaja, negara merupakan alat untuk mengayomi kehidupan manusia, untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan bersama atau yang disebut dengan maslahah mustarakah. Jadi Aswaja tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Harus khilafah Islamiyah misalnya. Atau sekarang ini ada konsep yang ditawarkan oleh teman-teman FPI itu adalah NKRI bersyariah. Seperti itu. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi, atau demokrasi asal mampu memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka otoritas atau wewenang pemimpinan negara jadi Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kenapa sangat menerima negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan salah satu pemilik saham berdirinya negara Republik Indonesia ini adalah ulama-ulama. Maka kita tidak sepakat dengan HTI. Karena menurut kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak, karena memang terserah konsepnya apa, yang penting syarat-syarat konsep tersebut mampu memberikan maslahah mustarakah atau negara mampu mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan bersama. Yang penting itu inti, substansinya itu. Gak penting kulitnya itu apa, gak penting. Negara Islam, tapi di dalamnya perang saudara misalnya seperti di Timur Tengah. Nggak penting, lebih baik kulitnya biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya memiliki internalisasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Next. Sebelumnya, nah apa saja syarat-syaratnya? Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pokoknya syarat-syarat ini terpenuhi, nggak penting namanya itu apa. NKRI ini sudah kenapa ulama-ulama kita berpendapat melalui Muktamar 1935 mengatakan bahwa Indonesia ini adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Negara kedamaian, bukan sebagai negara Islam. Diperkuat hal ini pada tahun 1945 bahwa founding father kita, ulama-ulama kita, Kiai Wahid Hasyim, menyepakati bahwa menghilangkan sila pertama itu kan awalnya menegakkan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus. Itu Kiai Wahid Hasyim juga setuju. Kemudian kalau kita membaca sejarah Muktamar NU pada tahun 1984 di Situbondo,
atau Munas Alim Ulamanya satu tahun sebelumnya pada tahun 1983 ulama-ulama kita sudah berkeyakinan bahwa bentuk negara kita itu sudah final NKRI dan berideologikan ideologi Pancasila. Kenapa? Karena menurut ulama-ulama kita syarat-syarat berdirinya sebuah negara sudah sudah terpenuhi. Misalnya satu, prinsip syura atau musyawarah. Yang kedua, prinsip al-adil, keadilan. Nah, ini diatur kalau di dalam negara, undang-undang. Yang ketiga, prinsip al-hurriyah. Negara itu harus bisa menjamin 5 hal, atau yang biasa kita kenal orang-orang pesantren, itu biasa dikenal dengan nama usulul khoms, atau 5 usul. Yang pertama adalah hifdun nafs, hifduddin, hifdul mal, hifdun nasl, hifdul aid. Kalau 5 hal ini sudah bisa dijaga, maka ya tidak apa-apa, tidak harus bentuk negara itu negara Islam, misalnya seperti itu. Yang keempat adalah prinsip al-musawwamah atau kesetaraan derajat, bahwa tidak dibenarkan bangsa satu menindas bangsa yang lain. Kedudukan warga negara itu, hak dan kewajiban warga negara itu adalah sama. Namun, nah ini kan kalau di dalam prakteknya masih banyak kekurangan sana sini, maka itu ya kita